谢天恩师德，感谢老前人前老大德，感谢各位莲师慈悲，也感谢各位前贤大家的诚心学习，互相学习。Terima kasih atas ketulusan dari para bijaksana dan kita sama-sama belajar kembali. Malam ini adalah chapter ke-29, yaitu hakikat alami. Sebenarnya kata alami ini paling banyak dibahas di dalam kitab Tao Te Ching. Alami ini adalah mewakili Tao. Alami ini adalah mewakili roh suci kita. Jadi dikatakan bahwa Tao pada langit itu adalah hakikat alami. Seluruh semesta raya berasal dari Tao, maka adalah hakikat alami. Langit, bumi juga berasal dari Tao, maka juga adalah alami. Roh suci juga berasal dari Tao, maka juga adalah alami. Karenanya itu hanya karena manusia tidak menggunakan kapasitas kebudahannya dengan baik, menjadi tidak alami, dan manusia melawan hakikat alami inilah manusia melawan Tao. Maka seluruh semesta raya, langit dan bumi juga dilanggar, karena pada dasarnya seluruh semesta raya, langit dan bumi itu mendukung Tao. Ketika kita melanggar Tao, ketika kita melanggar nurani kita sendiri, maka sesungguhnya hanya akan menemukan kegagalan. Karena itu dikatakan bahwa Tuhan tidak mendatangkan roh suci ke dunia ini untuk menderita. Namun ketika kita salah menggunakan kapasitas kebudahan kita, kita akan kehilangan kearifan yang alami. Kita akan kehilangan keselarasan kita dengan Tao. Kita akan kehilangan tujuan dari kehidupan kita. Maka dikatakan kita akan gagal. Hakikat alami di dunia ini yang sesuai dengan Tao itu bukan berarti bahwa kita tidak boleh melakukan apapun. Itu tidak berarti bahwa kita mesti menghindari tanggung jawab dan kewajiban kita sebagai manusia pada umumnya. Misalnya sebagai anak kah, sebagai istri, sebagai suami, sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua, sebagai pemimpin dan lain sebagainya. Itu tidak berarti kalau kita mengikuti hakikat alami dari Tao kita meninggalkan itu kewajiban itu semua. Justru ketika tidak mengikuti hakikat alami, maka kita akan menghilangkan kewajiban kita. Kita akan dalam melaksanakan kewajiban kita itu tidak akan sesuai. Hanya akan melakukannya dengan setengah-setengah dan menyebabkan kesulitan bagi diri kita sendiri. Jadi contohnya saja, sebelumnya ada satu bab di dalam Tao Te Ching, Hoshe lupa bab berapa, yang dikatakan bahwa suara yang terlalu keras akan menulikan telinga, suara yang penglihatan yang terlalu menyakitkan hati kita akan membutakan mata. Jadi di sini Hoshin menyampaikan beberapa diskusi dari beberapa orang pada akhir-akhir ini kepada Hoshin, di mana ada satu orang yang umat kita yang dia dari kecil dia mengalami gangguan pendengaran. Jadi dia mengalami gangguan pendengaran dan kalau cek ke dokter tuh tidak ada apa-apa. Tapi dia benar-benar mengalami gangguan pendengaran. Jadi terakhir setelah membina diri, setelah masuk ke Tao, dia baru tahu bahwa ketika dari kecil sampai besar orang tuanya hampir setiap hari bertengkar, berantem, dan marah-marah, dan kehidupan di dalam keluarganya itu cukup frontal, sehingga akhirnya dia dari kecil dia menggunakan kapasitas kebudahannya untuk satu keinginan, yaitu mentulikan telinganya. Itu satu cerita yang disampaikan kepada Hoshe, dan sampai sekarang begitu dia sadar, telinganya kembali normal, pendengarannya kembali normal. Kemudian ada satu lagi, yaitu
Ini biasanya kalau untuk telinga itu kebanyakan ke wanita ya, yang kenanya anak-anak wanita ya. Tetapi kalau yang ke pria biasanya ke mata. Karena pria itu maskulin, wanita itu feminim. Wanita itu lebih menggunakan indera pendengarannya karena terkoneksi dengan perasaannya daripada menggunakan indera penglihatannya. Kalau pria lebih banyak menggunakan logikanya, maka dia lebih banyak menggunakan indera matanya. Jadi begitu juga terjadi dengan pria ini, di mana dia mengalami banyak sekali cedera pada matanya, berkali-kali dari kecil sampai dia dewasa dia mengalami cedera pada matanya. Dan ketika Hoshie pelajari, ternyata dia juga mengalami tekanan batin yang membuat dia merasa bahwa dari kecil lebih baik saya tidak melihat semua itu. Jadi ketika anak-anak itu sangat berbahaya sekali ketika mereka tidak hidup dalam kondisi yang fulfill, yang nyaman, di mana mereka bisa menggunakan kapasitas ini, tidak mau mendengar, tidak mau melihat. Jadi ketika dalam kehidupan kita merasa diri kita berniat baik, kita berniat untuk mendukung anak, kita mendidik anak dengan cara kita mengkerasi anak, kita memberikan dia beban dengan tujuan bahwa dia bisa menjadi orang hebat, tetapi ada kalanya kita meleset. Karena apa? Karena anak juga punya roh, dia punya kapasitas, dia akan mentulikan telinganya dia. Sehingga banyak sekali anak-anak kalau makin dinasehatin, nasihat dari orang tua itu hanya masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Bahkan kemudian dia bisa mentraining dirinya bahwa itu nggak usah didengar. Karena dia terus mengatakan dirinya nggak usah didengar, dia akan cedera telinganya. Jadi sebenarnya dalam hidup ini tanpa kita sadari, salah menggunakan kapasitas bisa benar-benar mencelakai diri kita. Contoh juga misalnya minggu kemarin kita membahas bahwa kalau kemarahan kita yang berlebihan, sesungguhnya kita bisa menghancurkan yechi orang lain, menimbulkan hawa pembunuhan sachi kepada orang lain, di mana kita akan membuat dia tanpa sadar harus mengikuti irama kita dalam kemarahan, dalam kegalauan kita. Karenanya itu penderitaan ini sungguh adalah penderitaan yang sia-sia. Kita berpikir bahwa saya menderita, keluarga menderita, semua menderita, tetapi kita anggap bahwa kenapa mereka nggak mengerti terhadap penderitaan ini. Tetapi pada dasarnya kita yang menyebabkan semua penderitaan ini. Karena yotoi taising, ada hati yang saling bertentangan, karena ada hati yang egois, karena hati hayal kita, karena hati yang tidak sesuai dengan nurani kita, tidak mau mendengar hati Buddha kita, tidak membangkitkan kapasitas kebudahan kita. Kemudian dikatakan bahwa oleh seorang ahli dikatakan di dunia ini kesenangan itu hanya ada 3 macam, yaitu kesenangan hidup, kesenangan tubuh, dan kesenangan mental. Kesenangan hidup itu berupa sandang, pangan, papan. Kesenangan tubuh itu olahraga, traveling, bernafas, tertawa, istirahat, itu adalah kesenangan tubuh. Kesenangan mental itu adalah meditasi, yoga, siraman rohani, motivasi, musik, dan lain sebagainya. Tetapi walaupun kesenangan ini adalah bagian dari cara hidup manusia yang memang harusnya dimiliki oleh manusia, tetapi kesenangan yang didapat dari cara hidup yang alami dengan cara hidup yang saat sekarang ini bedanya jauh sekali. Walaupun memang semua kesenangan ini sifatnya sesaat, tidak kekal dan tidak permanen, kita perlu usaha, upaya yang setiap waktu, setiap menit untuk mendapatkannya. Harus disiplin, misalnya tentang olahraga, meditasi, segala, kita baru bisa mendapatkan ketenangan. Kesenangan yang seperti ini mendatangkan dopamin. Mendatangkan dopamin bisa habis. Habis dopamin mesti cari lagi dopamin. Begitu terus yang kita kejar. Akhirnya kesenangan ini hanya akan menjadi beban bagi kita ketika kita tidak mendapatkannya. Tetapi apabila kita kembali kepada kapasitas kebudahan kita, sesungguhnya apapun yang kita jalankan itu akan bersikap alami dan otomatis senang. Bahkan ketika ada masalah datang, kita bisa menyelesaikannya dengan baik, itu pun jadi senang.
Jadi tertawa, bernafas, traveling, olahraga, istirahat, semua kita lakukan dengan sangat-sangat nyaman sekali ketika kita melibatkan kapasitas kemudahan kita. Jadi manusia itu tinggal bagaimana dia memilih. Kemudian mengenai keharmonisan pada zaman sekarang ini sudah merupakan suatu hal yang langka, apalagi dengan adanya teknologi, adanya handphone, di mana komunikasi menggunakan handphone, perhatian menggunakan teknologi, toleransi menggunakan teknologi, orang berantem juga pakai teknologi, kasih sayang juga pakai teknologi, kesetiaan juga diungkapkannya itu teknologi itu sudah segitu canggihnya. Tetapi apakah itu tidak membuat manusia menjadi semakin meningkat wangsyangnya, hati hayalnya? Bagaimana anak-anak bisa menerima kasih sayang yang sebenarnya? Kalau ucapan ulang tahun lewat WA, tinggal gampang saja. Bagaimana bisa merasakannya? Sekedar terharu, sekedar tersentuh. Jadinya sekarang ini dikatakan contohnya saja tentang cinta kasih ya, tentang kasih sayang ini. Pada saat sekarang ini umumnya seluruh kasih sayang, seluruh cinta kasih itu bersyarat, tidak lagi alami. Bukan lagi rasa sayang yang alami, tetapi rasa sayang yang bersyarat. Misalnya saja sekarang suami ataupun istri. Pada saat sekarang ini kita akan mengatakan bahwa kenapa suami saya seperti ini, harusnya dia seperti ini sesuai kemauan saya. Lalu suami merasa bahwa istri terlalu banyak nuntut, kenapa dia harus banyak nuntut, saya nggak harus bisa memenuhinya. Karenanya itu kasih sayang di dalam satu keluarga sekarang berubah menjadi suatu tuntutan, suatu syarat. Padahal harusnya kalau kita mengikuti hakikat alami, keluarga itu adalah tempat bagi kita untuk paling bahagia di sana. Misalnya saja tanpa syarat kita melakukan kesalahan pun diketawain, kita bisa menanggung bersama, kita bisa ketawa bersama, kita bisa menangis bersama, kita bisa toleransi, kita bisa saling mengingatkan, kita bisa bercengkraman bersama. Pada saat sekarang sudah Hosea ingat dulu ketika Hosea kecil, hal yang paling menyenangkan dan waktu tidak terasa berlalu itu adalah manjat pohon, kemudian kejar-kejaran, kemudian main air hujan, kemudian memang Hosea kecil rada badung ya, kemudian melakukan apapun sampai lupa waktu, dan itu dilakukan dengan seluruh keluarga. Itu benar-benar kita melakukannya dengan sangat nyaman sekali. Tetapi anak-anak sekarang tidak ada lagi kealamian seperti itu. Diri anak-anak sekarang sangat berjarak sekali dengan alam. Dia tidak lagi menikmati rasa bahagia, rasa harmonis, naluri yang alami itu tidak lagi dirasakan. Yang ada beban, yang ada tuntutan, yang ada tekanan emosi, yang ada adalah semuanya lepaskan pangkung ke game, ke handphone dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya teknologi itu beneran bisa menghancurkan keharmonisan di dunia ini karena terlalu memudahkan dan terlalu tidak nyata. Dan yang kemudian mengenai tujuan hidup manusia. Walaupun manusia mempunyai tujuan untuk mendapatkan harta, cinta, tahta, dan nama di dunia ini, namun harta juga harus digunakan untuk yang bermanfaat. Cinta juga harus cinta yang tidak bersyarat. Bukan kalau orang sekarang bilang bahwa cari menantu itu gampang-gampang susah zaman sekarang ini. Kenapa? Cari jodoh, cari menantu, tinggal buka internet, 3 bulan bisa ada, yang 4 bulan, 5 bulan sudah menikah. Tetapi setelah menikah, itu baru merasakan penderitaan yang tidak ada habisnya. Karena apa? Ternyata rata-rata belum saling mengenal, dan kemudian cinta yang bisa disediakan adalah cinta yang bersyarat. Kalau cinta yang bersyarat, maka akan terjadi ketidakpuasan, pertengkaran, tuntutan, dan lain sebagainya. Jadi kalau zaman dahulu alami,
Orang mau menikah, wanita itu berpikir untuk berbakti kepada pihak keluarga laki-laki. Yang laki-laki berpikir, oh bagaimana bertanggung jawab membahagiakan anak orang. Kemudian pasangan ini saling menghargai hidup walaupun sederhana, saling mendukung, menciptakan kebahagiaan, memaklumi. Tidak mencoba-coba untuk mencari-cari kesalahan dari pihak lain. Jadi karena demikian kehidupan lampau itu lebih alami. Masa lalu itu lebih alami, kita jauh lebih bahagia hidup kita. Kita cari zamannya nenek kakek kita, hidup itu jauh lebih sederhana, lebih bahagia. Daripada keadaan hidup sekarang, walaupun harta, cinta, tahta, nama ada, tetapi rasanya manusia hidup dalam kehampaan, dalam perasaan yang kosong. Karena apa? Karena pada saat terakhirnya apapun bukan jadi milik dia. Ada satu pepatah kata mengatakan bahwa pusaka orang suci itu adalah kewajiban diri. Ketika kita hidup bisa melaksanakan kewajiban diri kita, jodoh yang datang kepada kita bisa kita laksanakan dengan ikhlas, dengan legowo, dengan tidak terikat, maka itulah pusaka kita. Pusaka di sini adalah keluhuran kita. Itulah yang paling berharga pada diri orang suci. Karenanya itu yang terikat akan kebahagiaan sesungguhnya haruslah menjalankannya sesuai dengan nurani. Kalau yang inginkan keharmonisan atau kasih sayang, maka dia harus bisa menyayangi tanpa syarat, yang benar-benar muncul dari nuraninya. Kalau yang tujuan hidupnya sesungguhnya adalah meminjam raga yang palsu untuk mencapai kapasitas sejati, maka dia harus mengupayakan selaras dengan nuraninya, selaras dengan Tao. Karenanya itu di dalam Injil itu ada satu ayat yang mengatakan bahwa burung saja memiliki sarang untuk kembali, serigala memiliki lubang persembunyian. Anak manusia tidak punya rumah untuk kembali. Kenapa? Karena di dalam rumah itu seperti terbakar hatinya. Jadi di dalam rumah itu selalu ada mudah ketersinggungan. Tidak bisa mantap, tidak bisa tentram, tidak bisa tenang, tidak bisa ada komunikasi yang baik. Lalu apa yang bisa diharapkan anak-anak yang harus berjuang di luar, kemudian di rumah juga masih harus mati-matian berjuang. Karenanya itu ini adalah penderitaan yang tidak ada habisnya. Setiap hari manusia pada zaman sekarang ini bergejolak dengan keinginan, godaan materi, dan lain sebagainya. Hidup tidak lagi menjadi alami dan tidak lagi bisa leluasa.